Madate TV. Alhamdulillah, kita telah tiba di pembahasan part 2 Lemo Susu dalam tuturan sejarah. Semangat yang dibangun dari konten ini masih sama dengan season sebelumnya, yakni dimaksudkan sebagai langkah awal pendokumentasian sejarah, kaitannya ilmu pengetahuan membincang sistem adat dan jalinan kekerabatan manusia Lemo Susu. Penelusuran ini menjadi tantangan tersendiri sebab terbilang sulit menemukan referensi atau riset mendalam yang khusus mengurai eksistensi anak Banua di kerajaan Balanipa. Bila mengamati beragam reaksi terhadap konten Lemo Susu dalam tuturan sejarah part 1, sorotan banyak tertuju pada sosok Kapala Likda. Atas pertimbangan ini jualah, sehingga kami memandang perlu untuk menggali lebih lanjut perjalanan hidup beliau. Tapi ada baiknya persesuaian cara pandang dibangun dan disepakati demi meminimalisir kesalahpahaman seperti yang terjadi pada konten sebelumnya. Bahwasanya dalam pusaran kepemimpinan di Lemo Susu pasca perubahan status Papuangan menjadi kampung yang dikeluarkan Belanda pada tahun 1906, terdapat dua tokoh bernama Hama Ali di Lemo Susu saat itu. Agar tidak terjadi pembiasan, penyebutan nama kedua tokoh akan kita bedakan sebagai berikut. Hama Ali putra Puasapi selanjutnya akan kita sebut Kane Ape, sedangkan Hama Ali putra Puabura tetap disapa Hama Ali. Bila mengacu pada keterangan beberapa sumber terpercaya di Lemo Susu, perjalanan hidup dua tokoh bernama Hama Ali memiliki kemiripan sehingga perlu untuk diurai agar bisa membedakan keduanya dengan jelas. Kane Ape disebut pernah menjadi sekretaris atau juru tulis Puan Limboro di usia yang terbilang masih sangat muda, yakni 15 tahun. Setelah itu, Kane Ape menduduki jabatan Kapala Lemo Susu menggantikan ayahnya bernama Puasapi. Sedangkan Hama Ali bin Puabura juga tercatat pernah mendampingi Puan Limboro hingga terjalin kedekatan pribadi, sehingga Hama Ali memberi nama Matta dan Husain kepada putranya. Sejalan dengan pendekatan konten ini yang berangkat dari ketulusan niat merajut kekerabatan, bahwasanya tidak ada orang lain di Lemo Susu, maka jalur kekerabatan Hama Ali perlu diurai bahwa seperti yang kita ketahui, Hama Ali adalah adik kandung dari Likda yang kemudian bersepupu dua kali dengan Kane Ape melalui pertalian kekerabatan dari kakeknya. Jalur kekerabatannya dimulai melalui ikatan saudara kandung kakek mereka yang menurut Masri Bahri terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan versi dari Muslimin atau Kamajanna menyebut tiga laki-laki, yakni Puah Hamang, Puah Saima, dan Kane Poci. Adapun satu saudara perempuannya tidak diketahui namanya, tapi dari sini lahir Puah Cici Pasa dan Kindo Karuding. Hingga keturunan selanjutnya adalah Abdullah Karman. Puah Hamang melahirkan Kapi Puah Burra hingga beberapa cucu, antara lain Burra, Likda, dan Hama Ali. Sedangkan Puah Saima sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai Papuangan Lemo Susu
Keturunannya antara lain Saiwa dan Puasiti. Dari sini lahir cucu bernama Kamakaco Kati, Puajaya, Muin dan Kindo Kanjuni. Adapun keturunan dari Kanepoci antara lain Puasapi yang kemudian melahirkan banyak cucu, yakni Kaneape, Umar Kaneonro, Maluasing, dan masih banyak lagi. Penting untuk diketahui, jalur-jalur kekerabatan ini justru semakin erat dengan banyaknya pernikahan di antara mereka. Sebut saja, Hama Ali menikah dengan saudara perempuan dari Kaneape yang bernama Maluasing. Begitupun cucu Puasaima, yakni Harum Puan Nalija, menikahi anak perempuan dari Burra yang bernama Cici, kemudian melahirkan Rasa Allo Ibu Nasari. Kemudian kita sedikit meluruskan polemik pada konten sebelumnya terkait Pua Burra. Sebenarnya terdapat perbedaan data dari narasumber yang kami temui. Mas Ribahri menuturkan bahwa Pua Burra sedari awal menarik diri ketika akan diplot masuk nominasi calon Papuangan Lemosusu. Sedangkan versi dari Muslimin atau Pua Janna, beliau menegaskan bahwa ketokohan Pua Burra dianggap spesial karena Tomauwen Napo sendiri yang datang melantik Pua Burra menjadi Papuangan Lemosusu. Kendati terdapat perbedaan, namun Mas Ribahri dan Muslimin sama-sama bersepakat bahwa yang menjabat sebagai Papuangan Towaine Lemosusu saat itu adalah saudara perempuan dari Pua Burra. Belakangan, Papuangan Towaine sempat juga dijabat oleh putri Pua Saima, yakni ibu dari Puan Nalija bernama Saiwa. Dari salah satu sumber disebutkan bahwa Saiwa inilah yang bergelar Papuangan Towaine Situnggual Lino. Dalam hal ini, kehati-hatian sangat diperlukan menyikapi beragam versi yang kesemuanya pantas untuk dipercaya. Namun, keselarasan tetap dapat ditarik dari ketokohan Pua Burra sehingga narasi konten part 1 redaksinya berbunyi, Pua Burra bin Pua Hamang yang dikenang penuh cinta karena dianggap sebagai Papuangan Lemosusu yang sesungguhnya. Tanpa bermaksud menafikan pentingnya periodisasi, pernah tidaknya Pua Burra menduduki jabatan Papuangan Lemosusu, justru poin penting yang kita temukan adalah mekanisme pemilihan Papuangan, bahwa pada masa itu istri seorang Papuangan Lemosusu tidak serta-merta akan diangkat menjadi Papuangan Towaine mendampingi suaminya bila ternyata situasinya tidak mendukung. Selanjutnya terdapat satu paragraf yang cukup menuai sanggahan. Potongan videonya sebagai berikut. Namun pada perjalanannya, peran adat beserta aturan pemilihan kepala kampung tetap merujuk pada sistem etika Papuangan yang telah terbina secara mapan di era sebelumnya. Bila merujuk pada pelantikan Maradia Balanipa Pua Monda, Kepala Matoa Lemosusu secara khusus dipanggil karena saat tiba prosesi pelantikan akan digelar, Kepala Matoa Lemosusu belum juga hadir. Sebenarnya, inti yang hendak disampaikan pada paragraf ini adalah perubahan nama Papuangan Lemosusu menjadi kampung tidak turut mengubah substansi kehadatan yang diemban selama ini. Namun bila paragraf ini tetap dianggap seolah ingin menonjolkan satu pihak, yakni Kepala Lida, uraiannya dapat kita simak sebagai berikut. Pada pelantikan Maradia Pua Monda yang mencari Kepala Matoa Lemosusu, dalam narasi tidak disebut satu nama pun, karena siapapun Kepala Matoa Lemosusu saat itu bukan hal penting. Justru yang ditekankan adalah jabatan, bukan individunya.
Kemudian contoh kasus yang kedua, ketika Maradia Patana Endeng mempertanyakan di mana anaknya Lida. Pada kesempatan ini, kami meralat narasi part 1 Tempo Hari yang mengatakan peristiwa ini terjadi saat kepala Lida hendak dicarikan pengganti. Sesuai konfirmasi ulang terhadap Mas Ribahri, diperjelas bahwa peristiwa ini berlangsung sebagai prakondisi menyikapi rencana pemerintah terkait program nasional untuk mengukuhkan kembali secara simbolik perangkat dan lembaga adat Nusantara. Terkhusus Kerajaan Balanipa, rancangan program ini dikawal melalui Yayasan Lembaga Kerapatan Adat dan Budaya Balanipa Mandar. Namun dalam situasi apapun peristiwa komunikasi ini terjadi, tetap saja Maradia Balanipa tidak memiliki hak mencampuri internal kepemimpinan di Lemosusu. Hanya data ini menjadi penting disertakan dalam konten dengan maksud menekankan bahwa Maradia Malik memiliki perhatian terhadap kondisi di Lemosusu, bukan untuk meninggikan tokoh tertentu. Tapi bila hal ini masih ingin diperjelas, maka peristiwa tersebut sebenarnya menunjukkan dua fakta sekaligus. Pertama, Maradia Malik memiliki memori bahwa di Lemosusu pernah ada kepala bernama Lida. Hal ini turut mematahkan pendapat yang mengatakan kepala Lida hanyalah pejabat sementara. Kedua, peristiwa ini membenarkan persepsi keluarga yang saat itu dituturkan oleh kepala Matta di depan Maradia Malik dengan berkata, yang menjabat kepala di Lemosusu, dia jual Papuanga. Logika ini dapat diterima bila mengacu simpul-simpul kekerabatan para pemangkunya serta alur historis perubahan Papuanga Lemosusu menjadi kampung. Sehingga waktu itu Maradia Malik memperkenankan kepala Matta didampingi Muslimin Kamajana melakukan registrasi di Pembusuan terkait pembentukan lembaga adat, termasuk di dalamnya Papuanga Lemosusu. Siapa kepala Matta? Beliau adalah putra Hama Ali sekaligus kemanakan langsung dari Kane Ape dan Lida. Selanjutnya bagian lain, perihal pemilihan 2 kali yang dilalui kepala Lida saat akan menggantikan Kane Ape. Dalam beberapa komentar, banyak yang beranggapan bahwa pemilihan tersebut mempertemukan antara Lida dan Kane Ape. Padahal pada narasi part 1 sama sekali tidak disebutkan nama Kane Ape. Hanya disebutkan Lida bersaing dengan kerabatnya sendiri. Kebenaran tentang adanya pemilihan dituturkan oleh Mas Ribahri dan Muslimin. Tapi narator memilih untuk tidak menyebutkan siapa tokoh yang menjadi rival Lida saat itu. Karena esensinya bukan tentang siapa menang dan siapa yang kalah, melainkan lebih menekankan pada aspek demokrasi dan kekerabatan di Lemosusu. Sehingga konteks pemilihan ini pada part 1, narator mengawali uraian dengan menyertakan kata demokrasi dan menutup dengan menyebutkan kekerabatan luas orang-orang Lemosusu yang melewati batas teritori Lemosusu itu sendiri hingga menjangkau kawasan di sekitarnya seperti Lombok, Lena, Tangang Baru, Samasundu dan lain-lain. Dan yang paling menarik pada konteks ini sebenarnya adalah istilah Mekapala Tama di Lemosusu, yakni warga domisili luar Lemosusu yang memilih berpegang pada Kepala Lemosusu. Akhirnya dari polemik yang berkembang, perlu dipaparkan bahwa Kepala Lida pernah menjabat sebagai Kepala Matua Lemosusu adalah fakta. Kepala Lida ditolak oleh sebagian orang dan itu adalah kewajaran berdemokrasi, juga fakta. Bahkan ada yang berasumsi
Kepala Lida bukan keturunan Lemosusu atau darah Lemosusunya hanya sedikit. Namun dituturkan pula bahwa kepala Lida memang pernah menjabat sebagai kepala Lemosusu kurang lebih 15 tahun, sehingga cucu keturunannya memberi sapaan Kanepala atau Kanekapala kepada Lida. Pada kesempatan lain, ada juga yang berpendapat Lida tidak lama menjabat kepala. Sayangnya pendapat ini menjadi absurd ketika secara formal tidak ada standar kurun waktu yang disepakati untuk dijadikan tolok ukur. Apalagi pencatatan periodisasi tidak mempermasalahkan lama tidaknya jabatan diemban. Adapun hasil penelusuran lebih lanjut tentang kepala Lida, diketahui bahwa ayahnya bernama Puak Burra memang lebih banyak menghabiskan waktu mengurus kebun di Lena. Malah Puak Burra membangun pemukiman di Lena dan memiliki 2 orang istri. Ada yang menyebut kedua istri Puak Burra berasal dari Lombok. Versi lain mengatakan istri pertama dari Lombok, sedangkan istri kedua berdarah Lemosusu sama Sundu. Tahun-tahun setelahnya, Lida atau biasa disapa Puakna Iyaya memilih kembali ke Lemosusu dan menikah dengan Haja Sapu dari Pasar Baru dan Saira dari Punande. Berhubung Saira memiliki tanah yang luas di Lawarang, maka Saira sering dianggap berasal dari Lawarang. Tetapi ketika Belanda meminta Kane Ape untuk merekomendasikan nama calon penggantinya sebagai kepala, Kane Ape mendorong Hama Ali yang tidak lain adalah sepupu 2 kalinya sekaligus adik iparnya. Berhubung Hama Ali pernah membunuh dan sempat dipenjara, maka pilihan sulit itu jatuh kepada Lida. Dari sini tak terbantahkan bahwa Kane Ape adalah kepala Lemosusu yang paling sah saat itu. Bahkan keluarga Kane Ape konon masih menyimpan dengan baik perangkat Sosora Papuangan Lemosusu. Namun fakta yang juga tidak bisa ditampik adalah penunjukan Lida sebagai kepala berdasar pada 2 hal, yakni rekomendasi Kane Ape dan kekerabatan yang klaimnya diambil dari nasab ayahnya bernama Puak Burra. Tapi sepertinya situasi pelik sedang terjadi di Lemosusu di masa transisi pergantian kepala saat itu. Benang merah dirajut dari data-data yang menyebut bahwa sebelumnya Kane Ape dinyatakan jatuh sakit. Kondisi kesehatan dan terpaksa diganti tentu merupakan situasi yang tidak diinginkan oleh semua orang. Hanya saja dari sini kita patut bertanya, mengapa harus Lida? Bukankah Lida darah Lemosusunya tidak utuh? Dan orang tuanya Puak Burra telah lama tinggal di Lena. Padahal Kane Ape masih memiliki kerabat yang lebih dekat, misalnya saudara kandung atau sepupu 1 kalinya. Bisa jadi penunjukan Lida sebagai kepala adalah pilihan terakhir, karena ada yang menyebut sempat terjadi keributan atau penolakan oleh pihak-pihak tertentu di masa kepemimpinan kepala Lida. Maka logislah bila Lida harus melewati 2 kali pemilihan hingga benar-benar ditetapkan sebagai kepala Lemosusu yang sah sesuai penuturan dari Masri Bahri dan Muslimin atau Kamak Jannah. Dapat dibenarkan bila Lida mulanya hanya sebagai pengganti sementara Kane Ape, sebagai wujud harapan Kane Ape akan segera pulih. Namun di saat bersamaan kerabatnya yang lain juga hadir mengklaim hak atas jabatan kepala. Maka dilakukanlah pemilihan. Karena Lemosusu butuh pemimpin definitif yang legalitasnya diakui
demi menjamin efektivitas kinerja. Adapun kemurnian darah Lemosusu yang dianggap tidak dimiliki Kapala Lidda ternyata memiliki celah untuk didebati, karena seringkali kemurnian terpaksa dikesampingkan oleh momentum dan hitungan politik. Atau kata lain, tumpul hukum karena kesepakatan. Tentunya tidak semua orang akan diperkenankan berada pada posisi itu. Dan bisalah kita menduga bahwa Lidda datang ke Lemosusu tidak sebagai totuna berbekal sakkaniing aratang pamboyangan, sebab situasi politik di masa itu malah menjadikan Lidda sebagai pilihan ideal dan alur politiknya berlangsung secara demokratis melalui 2 kali pemilihan yang kesemuanya dimenangkan oleh Kapala Lidda. Bisa saja kita menerima data yang mengatakan Kane Ape masih menjabat kisaran tahun 1930-an dan sempat menerima kembali jabatan Kapala dari Lidda, lalu menjabat hingga tahun 1979. Namun data lain juga menyebut Kapala Lidda ikut digiring Belanda ke Galung Lombok pada 1 Februari 1947 dan dilanjutkan oleh narasumber kami yang bernama Hammadiyah. Sekitar tahun 1960-an, Kapala Lidda masih berada di Lemosusu karena Hammadiyah sering diminta untuk memanggil Kane Ape ke kediamannya untuk menyempatkan waktu ke rumah Kapala Lidda bila sedang menggelar acara makan-makan menyambut putranya yang datang liburan dari kuliah di Makassar. Perihal ada yang menyebut Kapala Lidda sekeluarga meninggalkan Lemosusu dan menjadi titik akhir masa jabatan sebagai kapala, lalu menetap di Polewali, ditolak oleh Muslimin, Masri Bahri dan Hammadiyah. Kembali ditegaskan oleh Masri Bahri bahwa Lidda mulanya tinggal di Lena, kemudian pindah ke Lemosusu. Sewaktu banjir besar menghancurkan Lemosusu, Lidda sementara tinggal di Kandeapi, lalu pindah ke Limboro, dan rumahnya masih ada sampai sekarang berseberangan SD Camba-Camba. Justru, Lidda tidak memiliki rumah pribadi di Polewali. Yang ada hanyalah rumah anaknya yang menetap di Polewali karena penempatan tugas sebagai guru. Salah satunya bernama Rundan. Mulanya tinggal di Makassar sebagai guru, kemudian dipanggil oleh sepupu satu kalinya yang menjabat kepala SPG bernama Pak Bora untuk membantu mengurusi SPG di Polewali kisaran tahun 1960-an atau awal tahun 70-an. Sebagai penutup, sedari awal disebutkan konten ini dimaksudkan sebagai upaya pendokumentasian sejarah untuk ilmu pengetahuan, sekaligus melacak jalur kekerabatan di Lemosusu. Jadi tidak ada warisan konflik di dalamnya dan membuat celah untuk meninggikan individu tertentu, apalagi memperhadapkan Kapala Lidda dengan kerabatnya sendiri. Karena sejatinya tidak ada konflik di antara mereka. Masri Bahri bahkan masih mengingat dengan jelas saat tubuhnya dijangkiti bentol-bentol merah atau ombengang. Kapala Lidda sendiri yang membawa Masri Bahri ke rumah Puak Jaya untuk diobati menggunakan badik. Maka benarlah bahwa tidak ada orang lain di Lemosusu. Semuanya bersaudara. Yang kami temukan di Lemosusu hari ini memang adalah ikatan kekerabatan luas yang berulang kali terjalin melalui pernikahan silang. Dan bisa saja ikatan persaudaraan nan ceria inilah yang selalu digambarkan Pak Rundan bila mengenang Lemosusu dengan berkata, "Meriorio sanna di perambongi, lambas yolaola naun diwai, muak marrambomi bulang." Lalu kita akan teringat kepada Kindo Hamai pernah menyikapi pergantian kapala
yang akan berlangsung di Lemo Susu dan berkata, "Ya mata ali ramo iti malah dipayari kapala o. Apa mau pikiran itu ya?" Iya, semua orang tentu merindukan sosok pemimpin yang bijaksana sebagai tempat berteduh, karena hanya di tangan orang bijaklah komunikasi konstruktif dapat terjalin demi persaudaraan yang terpelihara dengan semestinya.